belum tentu aku punya kesempatan kedua untuk having a baby. So I take the challenge sih gitu. Kalau dulu awal-awal tuh sebenarnya sempet sih kan dibully tuh ya kan, awal-awal kayak aduh sayang kamu di mana gitu-gitu. Itu sebenarnya aku masih berhubungan sama my ex, so our relationship itu still going gitu loh. Cuman aku ketika dia ngomong nah nikah yuk gitu, aku kayak selalu enggak. Itu karena kayak minta gue mau lihat deh lo berubah apa enggak gitu, karena ini urusannya udah nggak sama aku lagi ya, tapi sama anak aku. Kalau dia sampai nggak berubah itu kayak aku kasihan aja gitu loh sama anak aku waktu itu. And then ya it's still mungkin emang nggak baik aja buat kita berdua saat itu karena masih muda. I still enjoy my college life. Kayak aku masih ngevent, aku masih ngurus beb, aku masih ngurus apapun. Dan kayak kalau misalkan aku ada yang ngomongin tuh aku kayak ya udahlah. Kayak awalnya sih pasti sedih banget, tapi kayak lama-lama kayak healing dengan kayak ya udahlah emang ini jalan aku. Jadi kayak dulu kan aku kayak nggak punya someone I look up into. Kayak siapa sih single mom yang mau ngomong dia single mom tuh nggak ada waktu itu. Hai teman-teman, welcome back to Singgah Untuk Pergi bersama Mas Ayu Dewi. Dan seperti biasa, di episode kali ini kita akan berbagi perjalanan bersama seseorang. Dan Mas Ayu hari ini seneng banget karena akhirnya ketemu sama teman lama yang dulu sempat satu kerjaan, tapi kita nggak sempet ngobrol banyak nih. Dan finally, sekarang adalah saatnya. So please welcome Naili Dahya. Hai. Say hi dulu nih. Say hi. How's life? Life yang mana dulu nih ya kan? Kayaknya banyak banget yang diceritain ya. Iya, ya fine kalau sekarang sih baik gitu, dan ya everything is going well, and then ya baik-baik aja sih. Yang mana dulu nih Bu nih? Ya? Sehat alhamdulillah. Iya. Oke. Where have you been? Kayaknya kita sempat di satu kerjaan dan terus keluar masing-masing. Iya, keluar masing-masing karena kayaknya Mas Ayu masuk aku keluar ya pas itu ya. Iya gitu sih. Sekarang masih di tech company juga? Masih di tech company. Hobi kayaknya hobi passionnya di tech company kayaknya. Gitu emang seperti seneng banget under pressure gitu. Mohon maaf ya Bu, ini kayaknya tetap happy kok, tapi walaupun under pressure gitu. Takut banget. Kenapa please? Oke, Sasa gimana? Apa kabar? Baik, alhamdulillah ya, masih rewel, masih menyebalkan ya, tapi happy kok gitu. Happy dia ya. Umur berapa sih sekarang? Tanggal 23 besok aku umur 8 tahun sih. Oh my god, udah gede banget dong. Iya, emang gede, emang dari lahir kayaknya gede sih. Jadi cabi banget sih, pipinya cabi banget gitu. Iya. Anyway, waktu sekarang menunjukkan di mana masa-masa Sasa tuh kayak kepo, kayak pengen tahu apapun. Gimana sih kamu rasanya jadi seorang ibu anak 8 tahun gitu? Sebenarnya kalau kepo ya dia dari dulu udah kepo ya. Mungkin terlahir kepo kali ya. Habitnya anak kecil. Habitnya anak kecil. Cuman kayak kalau misalkan kepo itu kayak kalau aku sih malah seneng sih. Jadi anything kayak misalkan dia nanya apa juga aku pasti ngejelasinnya tuh logic by logic gitu. Karena gimana pun kan dia juga menangkapnya akan tetap logik kan. Karena mumpung pas lagi 7 tahun 8 tahun gitu. Iya. Anyway sekarang udah nggak sendiri dong. Iya udah nggak sendiri sih gitu. Tetap independen kok walaupun udah sendiri gitu. Iya. Oke. Dulu gitu. Berarti waktu Mary tahun 2018. Berarti punya Sasa dulu, baru terus kemudian married gitu. Betul banget. Exactly nggak MBA ya, sebenarnya kayak GBA mungkin ya, giving birth by accident gitu sih. Jadi ya begitu gitu. Oke, so you udah kayak healed gitu. Udah sih kalau ditanya heal sih. Jadi kayak ya it's fine sih gitu. It's okay gitu. What do you see yourself from 10 years ago gitu? Naili 10 tahun yang lalu tuh kayak apa gitu? Kalau 10 tahun yang lalu, kayak gue masih good girl ya, exactly. Good girl, ya kalau dibilang populer ya mungkin banyak teman. Cuman kayak kalau good girl, karena emang aku dulu lebih ke akademik sih. Jadi kayak what I want to reach in life itu adalah yang penting gue kayak terserah sama gue senang-senang, tapi yang penting gue bakal
kayak aku dulu ambis banget pengen masuk UGM, jadi kayak ya udah tetap apa belajar gitu, tetap ada lain sebagainya. I mean like it's nearly in I was a good girl, tapi ya sekarang juga good, gue nggak ngerti juga ya sekarang gue kayak tau good apa bad gitu. Ngomongin Cuma soal ya good gitu. or bad gitu, maksudnya pasti banyak stigma di masyarakat gitu. Maksudnya ketika lo punya Sasa duluan, kemudian terus memilih untuk jadi single mom, terus and then kamu udah married sekarang gitu. Maksudnya pasti ada omongan tetangga-tetangga atau mungkin kayak bahkan saudara sendiri bilang kayak, kenapa kamu nggak nikah aja sama your ex gitu? Iya, bener banget. Itu apa sih yang jadi option kamu ketika kamu punya Sasa duluan gitu? Kalau waktu itu sih emang pas awal, jadi kayak emang pas awal punya Sasa itu tuh bener-bener kayak yang udah there is one moment itu ketika aku kayak nggak akan sama ex aku deh gitu, karena kayak ya karena ini nggak usah disebutin namanya ya, cuman maksudnya kayak emang dia kayak nggak akan jadi bapak yang baik gitu, belum menjadi bapak yang baik. So kalau emang nggak akan jadi bapak yang baik ya buat apa? Yang pertama itu, dan yang kedua emang sih pressure tuh pasti ada. Jadi dulu waktu pas aku kuliah itu tuh sampai aku anaknya nggak bisa diem tuh Kak. Jadi kayak bener-bener, jadi aku tetap ikut BEM. Jadi aku ikut BEM itu kayak produktif istilahnya. Exactly. Aku kayak sampai ngurus event itu sampai jam 9 malam. Terus sampai teman-temanku di kampus tuh kayak, "Nah, kamu tuh lagi hamil nggak capek?" Terus hari minggunya tuh aku lahiran, hari Seninnya aku UAS. Jadi kayak ya udah gitu kayak ya udah gitu, gue kayak nggak kenapa-kenapa. Dan kayak emang sih pas awal-awal ketika aku hamil itu tuh kayak banyak yang nanya, yang nginyikin kayak apa namanya, emang suami kamu di mana atau apa. Dan itu emang aku sempat mengalami depression di mana aku kayak nangis tiap hari, kayak tiap aku ditanya orang kayak apa, emang kamu tuh udah nikah gitu, aku sempet kayak ke kamar mandi nangis gitu. Dan ibu aku sempet kayak almarhum ibu aku tuh sempet bilang kayak, apa kamu mau pindah sekolah aja, apa kamu mau pindah kuliah aja. Tapi kayak menurut aku it's not the choice gitu, it's challenge. Kalau misalkan gue dikasih challenge nih, kalau misalkan gue lewatin, ya I will be upgrade myself on this journey gitu. Jadi kayak di situ sih yang bikin aku kuat. Dan kayak ya at the end of the day itu yang bikin aku apa ya, mungkin kayak building karakter aku ya ujungnya untuk kayak I will never give up on what anything's condition, what matters gitu sih. Oke, pas kamu tahu kejadian itu, maksudnya ada sesuatu yang ada di perut kamu gitu, what do you feel? Exactly, yang aku tahu tuh aku mau ulang tahun ke 20 tahun ya. Jadi kayak itu tuh, dan itu ternyata udah 2 bulan say. Jadi aku nggak ngerti kalau ternyata aku hamil. Dan aku bahkan aku masih basket di bulan Oktober, jadi itu dia ketahuan di bulan November gitu. Itu udah 2 bulan gitu. Dan aku kayak, wow, ternyata aku hamil. Karena setahu aku tuh aku kayak nggak asma sih, kayak asam lambung aku kumat. Aku taunya kayak gitu, so aku dibawa ke rumah sakit kan. Terus, and then tuh, jadi tuh apa positifnya tuh bapak aku yang lihat langsungan. Jadi aku bahkan belum tahu kalau aku hamil, bapak aku udah tahu. Gitu. Jadi bener-bener orang tua aku tahu duluan baru aku. Jadi kayak mereka tuh malah yang kayaknya ada yang harus kita obrolin deh gitu. Jadi malah orang tua aku yang ngobrol sama aku gitu. Jadi jadi exactly kamu waktu kejadian itu adalah orang tua kamu yang pegang strip itu. Karena kan waktu di rumah sakit aku ke rumah sakit, terus kan aku dirawat, and then kan ada tes urin kan. Tes urin kan ketika aku sakit bapak aku yang ngambil. Nah, that's it. Itu bapak aku langsung tahu. What's your parents' reaction? Exactly, pasti ya dengan karena FYI itu bapak ibuku tuh sangat-sangat apa ya, di kampung tuh mereka kayak ini banget, di religius gitu-gitu tuh lah. And then ya mereka kayak asking untuk gimana kalau nggak adain aja gitu kan. Terus aku one point itu aku kayak yang aku sempet sih kayak kepikiran, tapi kok aku kayak nggak pengen dia nggak diadain gitu. Terus aku rebel sih ke mereka, pokoknya short story aku rebel. Terus aku ngomong bahwa kalau misalkan pun aku harus ngebawa anak ini keluar dari rumah dan aku diusir, aku nggak masalah. Aku akan balik, aku akan sukses. Pokoknya aku nggak usah diusir, tapi yang penting aku sama anakku gitu. Terus kayak ya bapak ibuku kan langsung yang kayak, ya maksudnya aku masih muda banget kan saat itu. Jadi ya semangat 45, tidak logik gitu. Terus kayak bapak ibuku tuh kayak yang beneran yang kayak, ya terus kuliahmu gimana? Terus aku kayak ya nggak masalah, aku akan tetap kuliah gitu. Gitu sih. Jadi kayak ya saat itu memang berat ya, cuman kayak aku berpikir bahwa belum tentu aku punya kesempatan kedua untuk having a baby, so I take the challenge sih, gitu. So it's your turning point untuk I will raise her gitu. I will raise her. Dan apapun itu keadaannya. Kamu jadi single mom selama 5 tahun. Almost 5 years, 5 tahun ya? Iya, bener. Selama 5 tahun itu maksudnya apakah nggak ada kepengen untuk
kayaknya gue harus married deh gitu. Kayaknya gue harus punya keluarga yang A, B, C, D, E dengan segala relationship goals yang ada sekarang gitu. Kalau dulu awal-awal tuh sebenarnya sempet sih kan dibully tuh ya kan, awal-awal kayak aduh sama kamu di mana gitu-gitu. Itu sebenarnya aku masih berhubungan sama my ex. So our relationship itu still going gitu loh. Cuman aku ketika dia ngomong nah nikah yuk gitu, aku kayak selalu enggak gitu kan. Kenapa enggak? Itu karena kayak bentar gue mau lihat deh lo berubah apa enggak gitu. Karena ini urusannya udah nggak sama aku lagi ya, tapi sama anak aku. Kalau dia sampai nggak berubah itu kayak aku kasihan aja gitu loh sama anak aku waktu itu. And then ya it's still mungkin emang nggak baik aja buat kita berdua saat itu karena masih muda gitu kan. Tapi kayak kalau kepikiran nikah dulu sih enggak yang ngebet banget. Aduh gue mau nikah, enggak sih. Kayak I still enjoy my college life. Kayak aku masih event, masih ngurus BEM, masih ngurus apapun. Dan kayak kalau misalkan aku ada yang ngomongin tuh aku kayak ya udahlah. Kayak awalnya sih pasti sedih banget. Tapi kayak lama-lama kayak healing dengan kayak ya udahlah emang ini jalan aku. Jadi kayak dulu kan aku kayak nggak punya someone I look up into. Kayak siapa sih single mom yang mau ngomong dia single mom tuh nggak ada waktu itu. Tunggu. Tadi kan kamu sempat bilang kalau aku memilih untuk membesarkan anak ini gitu. Terus kayak nggak tahu, mungkin nggak akan ada second chance lagi gitu. Maksudnya, what's the second chance gitu maksudnya ya? Itu tuh kayak dulu tuh aku waktu SMP, itu tuh kayak aku kan sempet kayak punya apa ya, kayak kalau cewek itu kan kayak ada keputihan gitu kan, keputihan aku tuh banyak. Terus habis itu aku kayak sama ibu dibawa ke dokter lah ya. Terus waktu itu dokternya tuh bilang, Bu ini kayaknya Mbak Nairi nanti kalau misalkan sudah dewasa, terus misalkan nanti berumah tangga kayaknya bakalan lama deh punya anak. Kayak mungkin 5 tahun aja udah kehitung cepat, which is itu kayak akan susah punya anak. Nah, makanya ketika Sasa itu datang, itu kayak aku langsung mention tuh event sebelumnya gitu. Jadi kayak, oh ternyata aku bisa punya anak kok. Gitu. Jadi kayak berarti itu such a blessing ya sebenarnya. Such a blessing. Wah, kalau aku ngeliatnya lebih kayak itu hadiah yang Allah kasih ke aku, tapi bungkusnya nggak bagus. Misal kamu pengen sesuatu Kak, tapi bungkusnya pakai koran. Tapi ketika kamu buka, kamu tentu suka kan sama barangnya. Nah, aku ngeliatnya kayak gitu sih. Maksudnya terus mikir bahwa ya Tuhan memberi aku, masa iya aku terus melepas gitu aja gitu kan? Iya, lebih ke kayak aku pernah divonis kayak gitu. Aku pernah divonis untuk tidak, bahkan akan susah untuk memiliki itu. Aku dikasih nih sama Tuhan. Cuman emang ya caranya tidak seperti biasa aja gitu kan. Jadi kayak menurut aku itu sih turning point aku di mana I will accept that gitu. Also the challenge ya. Gitu. Terus pernah nggak waktu itu kamu punya life experience yang gimana ya? Sebenarnya being a single mom is not that bad kok gitu. Punya sih. Jadi itu tuh kan setelah 2013, 2014, 15, 16 kayak aku terbully gitu kan. Tapi kayak ya udahlah ya, namanya juga hidup. Cuman kayak 2016 tuh aku sempat ikut di FLL. Itu kayak kompetisi, itu kayak waktu itu case-nya Dove. Jadi kayak itu kan dari 1.000 mahasiswa se-Indonesia ya. Jadi aku aja tuh sebenarnya ketika aku masukin CV dan ketika aku masukin the case tuh kayak udah kayak gue bakal keterima deh. Tapi ternyata top 30-nya tuh aku masuk. Dan kan dari top 30, terima kasih. Dari top 30 tuh akan diambil 3 untuk London. So aku bener-bener kayak yang walaupun aku kuliah di sejarah kan FYI aku changing subject tuh. Jadi dulu tuh 2011 tuh aku sempat di D3 manajemen UGM, terus changing tuh sejarah di 2012. Nah, walaupun aku changing kan aku tetap suka sama ekonomi. Nah, ketika aku berangkat yang UFLM, Level Future Leader League, itu benar kalau misalkan teman-teman UFL aku nanti nonton ini, itu dengan kayak thank you so much guys. Kayak bener-bener gara-gara kalian aku tuh bener-bener kayak rasa bahwa ternyata aku diterima gitu. Jadi ada one moment itu di mana waktu itu Mas Aryo Segario yang ngisi. Terus kayak dia ngomong bahwa kalau bikin vlog itu ya udah daily basis atau emang yang kita rasain aja gitu kan. And then waktu itu aku kepikiran untuk kenapa aku nggak bikin untuk woman empowerment waktu itu. Terus kayak and then one moment aku nanya kayak, Mas kalau misalkan kita bikin tapi isinya single mom gimana ya Mas gitu. Terus dia nanya gitu sih kayak kamu tergantung nih bikinnya mau buat apa, mau dikasihani atau mau apa. Dan aku tuh kayak udah kayak kata-kata dikasihani aja tuh udah sangat, aku nggak mau dikasihani gitu. Jadi aku udah ngomongnya waktu itu tuh kayak udah dengan sangat kayak mau nangis gitu. Terus kayak akhirnya dia nanya lagi, are you single mom? Dan aku iya, dan air mataku tuh pecah. Dan Mbak Irma yang waktu itu kayak HR Unilever tuh di belakang aku dan meluk. Itu kayak satu teman-temanku di situ semua meluk aku, dan kayak mereka kayak
jadi sampai ada yang nyalamin aku dan banyak yang nyalamin aku bahwa kayak Nay is just an honor to work with you gitu. Jadi kayak itu turning point banget sih, kayak oke, ternyata gue diterima kok. Bahkan itu di kayak aku ngeliat teman-temanku di 29 orang itu tuh mereka emang brilliant and amazing person ya, karena emang sampai sekarang juga karirnya semua juga memang cemerlang gitu kan. Jadi emang di saat itu sih aku ngerasa bahwa oh, gue masih bisa punya masa depan cerah kok walaupun gue single mom gitu. Oke, Gitu jadi turning sih. point kamu ketika jadi single mom itu karena punya lingkungan yang suportif juga, Iya. terus bisa banyak belajar dari Sasa gitu. Waktu awal sih nggak suportif ya. I mean like waktu awal kan banyak judging, terus kayak Banyak stigma-stigma yang Iya. pernah nggak sih denger dapat stigma yang menurut kamu kayak, aduh kenapa sih kamu ngomongnya tuh nyakitin banget gitu? pernah sih. Jadi kayak one moment itu, aku sih udah nggak sama orangnya ya, cuman momennya aja. Itu kayak intinya tuh kayak aku dipandang, kan kamu kan udah punya anak, ngapain kamu ikut banyak kegiatan gitu. Dulu aku pernah digituin waktu aku kuliah kayak gitu. Jadi kayak dan kayak ada sih satu teman aku yang kayak dia tuh kayak nyemangatin aku dengan, "Nay, gue tuh salut banget sama lo, kayak lo jadi dulu aku kalau ngerjain paper tuh aku sambil nyusuin Sasa. Jadi aku nyusuin Sasa, aku baca paper kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu nggak akan bisa kan. Dia tuh kayak kelihatan banget paginya tuh mataku ya kan kayak Mata panjang. jendul banget kan gitu. Terus akhirnya kayak bener-bener temenku tuh yang support tuh kayak, gue tuh salut sama lo, kayak malam lo masih ngerjain ini, lo harus pulang lebih cepat dari kita untuk nyusuin dan lain sebagainya, dan habis itu tetap kegiatan. Cuman di sisi lain ketika ada orang yang kayak gitu juga banyak yang kayak jadi kayak kadang tuh malah ditanya gitu loh, kamu anakmu kemana gitu, itu di kuliah ya, anakmu kemana, kenapa kamu nggak pulang aja gitu. Kayak ya emang salah apa sih ketika gue jadi single mom dan tetap berusaha untuk ya udah kayak Aktif gitu. iya tetap aktif. Dan maksudnya aku sih nggak gimana-gimana ya, cuman lebih ke kayak karena aku juga berhak untuk aktif di organisasi, aku juga berhak untuk bersuara, aku juga berhak untuk ya perform as well as I want to gitu kan, gitu sih. Jadi kayak ya udah gitu, tapi ujungnya kayak aku lebih ke kayak nyuekin aja sih, karena ujungnya aku kayak kalau aku cuman dengerin, jadi ada one point itu kayak aku kepikiran bahwa kalau aku terus melihat diri aku dari sisi pandang orang lain, itu nggak akan ada habisnya. So why, kenapa nggak aku aja yang ngelihat hidup aku dari sudut pandang aku, dan di situ pasti aku tahu mau kemana. Oke, so you choose to be the best version of you gitu sebenarnya. Iya, benar-benar. I choose to see myself in my eyes sih, on my eyes, not in other eyes gitu, not in other people eyes gitu. Oke, dan itu tadi satu turning point kamu gitu. Terus apa sih yang kamu mungkin mikir atau kamu mungkin kerasa, wah aku belajar banyak sih dari anak kamu gitu? Dulu tuh aku tuh orangnya tuh nggak sabaran ya, sebenarnya sabar sih, cuman kayak nggak sabar, gimana ya, sabar nggak sabar gitu loh. Tapi kayak kan kalau sama anak kecil juga harus sabar kan, karena kan dia juga rewel yang pertama, dan yang kedua itu banyak sih hal yang diajarin ke aku adalah salah satunya nggak give up ya. Karena kalau aku lihat Sasa tuh sebenarnya yang membentuk aku jadi sekarang sih. Mungkin ya, mungkin kalau aku nggak punya Sasa, aku mungkin bahkan belum bisa sampai sekarang, belum bisa sampai titik ini. Jadi menurut aku dia itu blessing sih buat aku, dan kayak bener-bener yang mungkin kayak dia yang, jadi ketika ibaratnya kan itu kuliah ya, ketika teman-teman aku main, aku harus mikir untuk gimana caranya, walaupun aku juga di cover sama bapak ibuku, cuman gimana caranya untuk aku bisa dapat income lebih cepat dari teman-temanku. Oke. Jadi kayak waktu itu aku juga sempat jualan, waktu itu aku juga sampai jaga toko tuh aku pernah, jadi waiters pernah. Apapun yang bisa aku lakuin gitu. Jadi kayak karena aku tahu aku punya Sasa, jadi kayak aku harus bisa, ada suami atau enggak nantinya, aku harus bisa mandiri. Di situ sih yang benar-benar bikin aku untuk I have to hard work. Pokoknya aku harus benar-benar hard work untuk ngelakuin apapun lah di hidup aku gitu. Walaupun ujungnya aku juga lulus kuliah 7 tahun ya, Bo, karena kan sambil kerja gitu kan, hampir DO gitu. Cuman ya kayak tetap sih itu karena pokoknya aku kerja terus gitu. Jadi kayak aku punya pacuan di mana aku harus nyampe titik itu gitu. Nggak cuma buat aku, tapi buat Sasa. Oke, so you enjoy the process? Pretty much enjoy it, tapi ya tetap struggle gitu sih, sister. Ya semua pasti ada struggle-nya ya, tapi ya enjoy sih gitu. Oke. Gimana Sasa melihat suami kamu yang sekarang
melihat ayahnya ya gitu. Kalau Sasa itu, jadi dulu tuh aku deket sama Mas Pi itu sebenarnya udah suka sama aku sebelum aku hamil. Jadi dia memendam, terus habis itu kayak cinta lama nih sebenarnya tuh satu kelas, sering debat, sering diskus, sering apa, terus ujungnya sampai one moment tuh dia tahu bahwa ternyata aku single mom. Nah, pas aku hamil sebenarnya dia ngakuin aku salah satu orang yang ngejudge bahwa kayaknya lo emang anaknya nggak baik deh, makanya lo hamil gitu. Tapi and then dia kayak waktu dia tahu ketika aku single mom tuh dia langsung deketin aku, nggak tahu kenapa ya. Mungkin memastikan ternyata Naili single gitu. Momnya gue nggak ngerti nih. Terus habis itu waktu itu as a proses gitu, terus aku beneran yang kayak aku ngomong sih kayak itu aku sebenarnya waktu itu deket sama beberapa orang juga dan aku selalu ngenalin orang-orang itu ke Sasa. Karena aku selalu mikir bahwa aku enough ya, sebenarnya aku enough with my love story ya. Jadi kayak kalaupun gue mau deket sama cowok lagi, dia harus bisa nerima Sasa. Aku gampang, tapi anak aku nggak ngerti bisa fitin apa nggak. Nah, at one moment pas dia ke rumah tuh kayak pertama sih Sasa nangis, tapi habis itu kayak senang, terus ya akrab dan lain sebagainya. Dan yang bikin kenapa aku choose my husband, jadi aku tuh ketemu ibu mertua aku sekarang tuh. Ketika aku ketemu ibu, aku tuh beneran yang kayak ngerasa, aku gimana ya ngomongnya, kan aku punya anak gitu kan, gue gimana dibilangnya gitu. Ternyata Mas Wi udah cerita sama ibu. Jadi Mas Wi udah cerita, udah tahu kalau aku tuh punya anak dan nggak nikah. Jadi ibu tuh ketemu aku tuh langsung yang, Mbak gimana adik sehat? Jadi aku kayak, loh kok ibu tahu gitu kan? Terus, lah ya Mas Wi udah cerita semua. Itu sih yang bikin aku untuk mantap untuk oke aku sama orang ini. Karena kayak terbuka ya orangnya, maksudnya gentle sih. Kalau emang dia suka, dia sampai bisa ngenalin ke keluarganya gitu loh. Dan kayak ibu pun, jadi sekarang ini aku shoot kayak gini, Sasa tuh lagi sama ibu. Jadi kayak itu tuh beneran udah kayak iklannya udah langsung gitu ya. Iya, jadi ibu tuh sayang banget sama Sasa. Aku bahkan kita semua aja kaget gitu loh, kayak nggak tahu kayak cucunya sendiri banget. Jadi beneran kayak tiap hari juga sama ibu. Bahkan kalau pas Sasa sama aku, ibu tuh sering kayak yang gorengnya wae gitu. Maksudnya biar buat temennya dia aja gitu. Suruh bawa ke rumah gitu. Iya, jadi emang sebenarnya kan aku kan tinggal sama Mas Pi ya. Nah, karena kita sibuk banget dengan load kerja kayak gitu, Sasa itu sama kita cuma Jumat, Sabtu, Minggu. Senin sampai Kamis tuh sama ibu. Dan kadang ketika kita bawa Sasa, itu juga tetap dijemput sama ibu gitu. Jadi sedekat itu mereka berdua. Aku juga kayak, menurut aku itu rezeki banget sih. Dan itu rezeki buat Sasa juga sih, gitu. Kayak merasa bersyukur banget ternyata. Apa ya, dibalik semua itu tuh dibalik apa yang kamu alami, struggle yang kamu lewati itu ternyata bener-bener mereka sesayang itu sama anak kamu gitu. Iya, benar-benar gitu. Oke, jadi ibaratnya kayak waktu kamu memilih suami yang sekarang itu step pertama tuh dibawa ke anak dulu gitu. Iya, benar banget sih. Jadi kayak gimana ya Kak, kayak Sasa harus fit in dulu deh. Kalau Sasa nyaman, Sasa fit in, aku oke gitu. Karena kan sebenarnya ya kita pasti tahu ya, maksudnya untuk kita mencintai orang sama anak, cocok sama orang itu pasti kan beda. Nah, sesuai kayak gimana sama Mas I gimana, dan ternyata ya udah, jadi lanjut gitu sih. Kamu kan dari dulu nih, dari kamu muda bahkan pas kuliah gitu. Jadi orang yang energik, kayak gak bisa diem, aktif banget, kayak semuanya pengen bisa gitu. Pengen bisa melakukan apapun gitu loh. What's your next plan? Or anything, project or something? Next plan apa ya? Next plan aku kayaknya aku pengen sih kayak aku nggak tahu ada bakalan bisa apa nggak bikin komunitas single mom, karena itu kayak much bigger, tapi aku bakalan memulai dengan bikin podcast dulu. Dan aku kayak bikin podcast untuk karena aku ternyata menemukan di perjalanan hidup aku tuh, aku menemukan single mom lain. Jadi aku kan sempet kayak punya batik tuh namanya kayak Nonton Soroh, dan itu kayak jadi dari profitnya itu tuh dulu aku sering banget ngebantuin beberapa single mom yang bahkan aku tuh belum ketemu. Jadi aku sering banget bikin instastory kayak sharing soal cerita hidup aku, terus kayak bikin Q&A. Ya sebenarnya itu cuma sharing doang sih, receh doang. Cuman ternyata it's not doang. You just doing great things gitu. Itu nggak doang, nggak banyak orang yang mungkin ngerasa kayak ya itu tadi balik lagi ke stigma ya, mungkin kayak udah ngerasa aduh aku tuh udah seperti ini, aku malu untuk show up ke komunitas, ke masyarakat lain gitu. Dan kamu tuh tetap menjadi just the way you are gitu, kayak menjadi Naili yang masih dengan segala kesibukannya, dengan energinya, kamu masih punya waktu untuk sharing, bahkan untuk empower single mom lain gitu. Karena emang aku ngeliat bahwa dulu nggak ada yang nolong sih, so I will help them.
Jadi kayak itu yang bikin aku ujungnya kayak bahkan aku sharing gimana cara bikin aktenya Sasa. Karena kan itu atas nama ibu ya, itu aku sharing di situ guys. Jadi kayak gimana sih, ini gimana untuk masukinnya gimana, terus nanti kena denda apa enggak. Karena kan aku ngurus aktenya Sasa tuh setelah Sasa 6 tahun. Setelah 6 tahun setelah masuk TK. Jadi, nah itu aku sempet ngebantuin. Jadi kayak beberapa temanku yang punya single mom, teman single mom tuh ujungnya kayak, Mbak Nay boleh nggak aku kayak komenin kalau misalkan temanku mau curhat ke Mbak Nay, oh boleh silahkan aja gitu. Cuman ya aku nanti balesnya kalau pas aku nggak sibuk nggak apa-apa ya gitu-gitu. Nah dan ya beberapa aku sempat kayak ngebantu beberapa finansialnya juga sih, yang nggak banyak sih, cuman dikit. Cuman ya kayak itu makes me happy banget sih, kayak iya karena kayak seneng aja gitu. Dan maybe kalau buat the next plan mungkin tuh kayak gambaran besar ya. Kalau gambaran kecil sebenarnya plan aku adalah menyelesaikan submitan habis ini dan bekerja. Tapi tetap ya. Iya, dan tetap ngikutin kelas digital marketing aku. Cuman kayak tapi kalau untuk a big plan itu sebenarnya aku pengen sih bisa mengempowernya tuh lebih gitu. Jadi kalaupun emang aku pengen banget sukses, jujur aku pengen banget sukses, aku pengen banget well, tapi itu bukan untuk apa-apa. I want to help with anything else. I want to help. Karena kayak aku pernah di posisi itu dan itu sangat susah. Bahkan mungkin untuk orang percaya ke aku aja tuh udah susah banget. Padahal kita nggak ngapa-ngapain tuh, cuma stigma doang tuh. Tapi dobraknya tuh susah banget gitu, kayak kerasa banget. Jadi kayak ya kalaupun emang besok gue punya power and then I have material things to do that, I will do that. Exactly like misalkan kayak aku aja ya, aku kan lulus 7 tahun tuh. Dan kayak di dalam lulus 7 tahun itu tuh di dalam situ tuh kayak ada yang ya udahlah lo nggak usah lulus aja gitu dan lain sebagainya. Jadi kan kayak ya walaupun gue kuliah 7 tahun sambil gue gendong anak, gue bakalan lulus. Itu yang bikin aku kayak you strict to the rules. Kalau misalnya apa yang gue mulai itu harus memang benar-benar selesaikan gitu. If I want it, I will do that. Itu gue nggak peduli keadaannya kayak gimana gitu. Dan yang kedua tuh lebih ke kayak aku juga ngeliat beberapa teman-teman aku sih yang udah cita-cita gitu, mereka tuh ternyata sempet beberapa tuh berhenti kuliah karena malu. Jadi kayak ya gimana sih, emang aku nggak bisa ngomong bahwa badainya itu pelan ya, badainya itu emang sangat kencang. Kayak gimana sih yang namanya jadi single mom, mau berangkat kuliah aja, lo tahu loh di kampus itu lo nanti bakal dijatuh, lo tahu pasti nggak akan ada hari nggak nangis di awal-awal. Tapi kayak gue kayak berusaha untuk okay, fine, ayo kita selesaiin ini. Kenapa? Karena kayak aku pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa please lihat gue bisa, lo juga pasti bisa, kayak gitu. Itu sih. Dan kayak kalaupun nanti aku insya Allah sukses, amin, atau apa gitu, aku pengen sih kayak bikin beasiswa buat single mom. Itu aku pengen banget. Karena selama ini yang kayak yang aku lihat beasiswa ya, mereka tuh pasti kayak cover the good girl type in the society, while the bad one, what you want to do with this bad. Kayak orang kan cuma bakal ngejudge doang, tapi nggak ada orang yang emang mau mulai untuk help them to be a good girl. Ya bukan masalah bad dan good sih, karena itu sebenarnya juga perspektif ya. Cuman kayak kalau lo cuman sibuk untuk ngejudge, tapi lo nggak mau untuk membantu, itu buat apa gitu? That's it. Kayak kenapa aku bekerja keras dan cari uang banyak guys. Karena sebenarnya itu buat itu gitu sih. Kayak aku pengen balik gitu, kayak mungkin 10 tahun lagi, 12 tahun lagi tuh aku kayak mungkin aku bisa mengempower mereka dengan sangat banyak material things, not just sharing ya, tapi beneran real gitu, real something that I can do gitu, dan aku mampu gitu, amin ya Allah gitu sih. Gitu sih. That's so heartwarming. Thank you. Actually. Thank you, tapi kayak gitu sih. Apa ya, sesuatu yang memang dialami sendiri tuh berasa lebih nggak tahu, aku ngerasa kayak simple banget gitu loh, tulus banget gitu. Terima kasih. Ya, semoga di balik maksudnya I just wanna go deep about gimana kamu tadi kamu sendiri bilang kalau pasti kayak kamu tuh bakal dijudge, kamu tuh bakal malu. Mereka yang nggak berani untuk speak up tuh pasti mereka dibayang-bayangi kata tetangga, kata keluarga, benar banget. Boleh nggak apa sih message yang bisa kamu omongin gitu ke mereka di saat mereka sedang ngalamin kayak gitu? Kalau misal ada yang nonton ini terus ternyata kalian single mom, bahkan nggak ngerti
harus gimana, atau mungkin belum move on dari mantan, atau mungkin mantannya suka selingkuh, atau apapun, please just believe in yourself sih. Kayak aku selalu percaya bahwa apa yang dikasih Tuhan, yang dikasih semesta ke kita itu selalu bisa kita lewatin sih gitu. Kayak aku tahu ini nggak mudah, ngomong aja tuh emang gampang, cuman aku bisa sejauh ini. Aku nggak mau toxic comparing atau apa, cuman aku rasa ketika kamu benar-benar bisa melihat ke diri kamu sendiri dan kamu tuh hebat loh, bahkan kamu bisa ngelahirin aja itu hebat. Kamu bisa tahan untuk mendengarkan banyak ocehan orang setiap hari itu udah hebat. So, aku yakin kamu pasti akan mampu untuk lebih hebat lagi setiap harinya. Berterima kasih sama diri kamu setiap harinya dan jadi apapun yang kamu mau karena emang kamu bisa. Gitu. Oke. Aku sampai speechless karena maksudnya Gitu sih. beneran ini kayak di kerjaan nggak pernah ngobrol sama sekali. Begitu ngobrol tuh kayak wow, mind blowing banget. Kayak kenapa nggak ngobrol dari dulu? Kita sibuk dengan kerjaan masing-masing Iya, ya, bener, sampai iya. nggak memperhatikan satu sama lain gitu. Anyway, nice talk with you. Iya, thank you so much. Thank you juga udah ditanya-tanya. Thank you for sharing. Iya, sama-sama. Semoga ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton gitu. Iya, amin. Semoga. Pokoknya semangat buat single mom di luar sana. Semangat. Gitu. Thank you lagi. Iya, sama-sama.